Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Perkenalkan, saya Gilar Gandana, dosen tetap PG PAUD UPI Fakultas Malaya. Video ini merupakan bentuk pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang dijadikan sebagai prasyarat sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah pembelajaran komputer untuk anak usia dini. Mata kuliah ini termasuk pada mata kuliah pilihan program studi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini ditempatkan di semester ganjil pada semester 7 dengan 16 pertemuan dalam semua season kegiatan perkuliahan, yakni yang terbagi menjadi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dalam konteks materi perkuliahan, pertemuan 8 dilaksanakan UTS, kemudian pertemuan 9 sampai pertemuan 15 dilaksanakan praktikum, dan pertemuan 16 dilaksanakan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah pembelajaran komputer untuk anak usia dini, yakni yang harus terpenuhi dalam bidang sikap, pengetahuan, kompetensi umum, dan kompetensi khusus. Sikap mahasiswa, yakni harus mampu adaptif, kooperatif, kreatif, kontributif, dan inovatif dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat, serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia. Adapun dalam konteks pengetahuan, mahasiswa harus mampu menguasai integrasi teknologi, pedagogi, muatan keilmuan, dan atau keahlian serta komunikasi dalam pendidikan anak usia dini. Kemudian kompetensi umum, mahasiswa harus mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan informasi, media, dan teknologi, dan pengembangan karir dan kecakapan hidup mereka. Kemudian kompetensi khususnya yakni mahasiswa harus mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan kepaudan dan implementasinya dalam kehidupan. Materi perkuliahan yang dilakukan dalam penerapan mata kuliah pembelajaran komputer yakni hakikat komputer, komponen hardware, software, dan brainware komputer, kemudian pemanfaatan komputer dalam pendidikan anak usia dini sesuai perkembangan anak usia dini dan pemilihan program pembelajaran komputer untuk anak usia dini. Berikutnya pemanfaatan aplikasi Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint dalam pendidikan anak usia dini. Berikutnya program multimedia komputer untuk anak usia dini, pengenalan internet untuk anak usia dini, dan pemanfaatan aplikasi berbasis Android dan iOS dalam pendidikan anak usia dini. Dan tentunya di akhir pada materi perkuliahan ini, yakni pemanfaatan artificial intelligence, yakni AI sebagai stimulasi innovation thinking pada anak usia dini. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam perkuliahan mata kuliah pembelajaran komputer ini yakni metode interaktif, kemudian problem-based learning, dan team-based project. Ditekankan pula pendekatan student-centered learning dalam kolaboratif kegiatan perkuliahan. Adapun mode pembelajaran yakni dilakukan secara tatap muka maupun daring. Dan kita dibantu dengan LMS Spot, sistem pembelajaran online terpadu, yang telah disediakan oleh universitas untuk kegiatan pembelajaran. Strategi evaluasi ataupun asesmen pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah pembelajaran komputer untuk anak usia dini, yakni ada 6 komponen dalam penilaian, yakni 1. Aktivitas partisipatif dinilai 40%, kemudian hasil proyek 30%, kognitif pengetahuan dalam konteks tugas 5%, kemudian kuis 5%, UTS 10%, dan ujian akhir semester 10%. Untuk itu, mari bersama kita saksikan video pembelajaran kegiatan perkuliahan mata kuliah pembelajaran komputer untuk anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa dijumpakan berkeluarga bersatu menuntut ilmu untuk mengkaji pada mata kuliah pembelajaran komputer untuk anak usia dini. Sudah siap kuliah hari ini? Siap. Oke, jika sudah siap,
sebelum kita laksanakan perkuliahan, Kang Aji seperti biasa pimpin kami terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik rekan-rekan, Bapak dosen berdoa dalam hati mulai. Doa dicukupkan. Terima kasih Kang Aji atas pimpinan doanya. Mudah-mudahan doa kita bisa dijawab oleh Allah SWT. Amin. Hadir semua hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Alhamdulillah. Hari ini kita hadir semua dalam kegiatan perkuliahan. Materi yang akan kita kaji bersama di hari ini adalah pemanfaatan teknologi artificial intelligence sebagai stimulasi innovation thinking pada anak usia dini. Apa sih yang disebut dengan innovation thinking? Apa sih yang disebut dengan artificial intelligence? Dan tentunya artificial intelligence ini biasa kita singkat dengan kata AI. Sudah paham AI semua? Iya, sudah. Sudah paham ya? Sudah tahu? Sudah tahu dan sering menggunakan? Sering. Tapi dalam konteks pemanfaatan AI ini sebagai stimulasi innovation thinking untuk anak usia ini, itu mungkin belum terpikirkan. Karena terbiasa kita memanfaatkan AI itu hanya untuk mengerjakan tugas Kuliah. Jujur ya? Ya, jujur begitu. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin coba review terlebih dahulu pengetahuan awal dari mahasiswa. Kang Adi, kira-kira menurut Kang Adi ada jenis AI apa saja yang suka digunakan oleh Kang Adi? Ada ChatGPT, terus Devs apa ya? Devsik ya? Devsik, terus Canva. Oke, luar Terus biasa. apa lagi ya? Yang sering mah cuman Devsik, GPT. Oke, luar biasa. Mungkin dari Tekia suka menggunakan ChatGPT? Suka. Sering dikali ya. Apa yang dirasakan manfaat dari ChatGPT kira-kira? Ya, manfaatnya bisa membantu untuk mengerjakan tugas, Oke. yang untuk menjawab tugas-tugas itu. Menjawab tugas-tugas ya, mencari referensi misalnya ya, itu sangat dimudahkan sekali. Oke. Dan tadi katakan ada juga Canva ya, ada Canva. Kang Ujang, kira-kira selama perkuliahan dari semester 1 sampai sekarang sudah masuk semester 7, mengenal Canva digunakan untuk apa saja, Kak? Baik Bapak, untuk mengenal Canva, saya suka menggunakan untuk mendesain PPT buat perkuliahan, terus mendesain banner, sama mendesain pamflet untuk organisasi. Luar biasa sekali. Ternyata AI itu sudah mulai digunakan oleh kita dan mempermudah. Dan dalam konteks ini kita akan dijajali dengan pengetahuan-pengetahuan baru dan bukan hanya mempermudahnya saja, tapi juga memberikan makna dalam kehidupan manusia. Oke, kita mulai. Kita di sini akan dihadapkan dengan stimulasi innovation thinking. Nah ini ya kan menjadi pertanyaan, kenapa AI itu dikaitkan dengan innovation thinking? Yang akan kita kaji mulai adalah apa itu innovation thinking pada anak usia dini. Boleh dibacakan innovation thinking? Innovation thinking adalah kemampuan untuk berpikir kreatif, kritis, dan mencari solusi baru atas suatu permasalahan. Oke. Innovation thinking itu bagaimana kita membuat suatu kebaruan dalam berpikir kita untuk mencari solusi atas permasalahan kita. Berarti ketika kita dikaitkan tadi dengan AI, sebetulnya banyak hal yang terlalu dimudahkan. Itu. Lalu kreatif tingginya ada di mana? Inovatif tingginya ada di mana? Pemecahan masalah oleh dirinya dari mana? Kau seolah-olah semua dari AI. Kan gitu ya. Nah, dalam konteks pendidikan anak usia dini, di sini ada pada anak usia dini muncul dalam bentuk
imajinasi saat bermain peran, bertanya tentang berbagai fenomena, kemudian menciptakan bentuk atau gambar yang orisinal. Bagaimana mengaitkan dengan AI? Sehingga pemikiran-pemikiran yang akan kita munculkan pada AI itu bersumber dari ciptaan-ciptaan kita sendiri. Jadi tidak seutuhnya AI itu menjadi pusat segala informasi tanpa kita harus berpikir. Bukan seperti itu juga. Contoh di sini menciptakan bentuk atau gambar yang orisinal. Anak-anak tugaskan kita untuk menggambar. Kemudian kita gunakan AI dan gambar tersebut menjadi berjalan, bergerak. Ada? Ada. Itu merupakan konsep berpikir yang inovasi dalam berpikir. Jika sudah dipahami yang ini, kita akan lanjut dulu. Yang tadi disampaikan oleh Kang Adi, jenis-jenis teknologi AI yang dapat digunakan dalam pembelajaran anak usia dini. Ada apa saja di sini? Ada chatbot AI. Itu fungsinya adalah menjawab pertanyaan atau membuat cerita. Contoh platformnya apa? ChatGPT, Kemudian AI image generator. Fungsinya membuat ilustrasi dari teks. Contoh platformnya DALL-E, Bing, Image Creator, Crayon, dan ChatGPT. Kemudian AI Voice Generator. Fungsinya mengubah teks menjadi suara. Contoh platformnya Play, HD, dan Elephant Lab. Kemudian ada lagi AI Video Tools, membuat video edukasi otomatis. Contoh platformnya Animator AI dan Lumen 5. Dan kemudian terakhir ini ada AI Design, mendesain visual seperti buku atau poster. Ada apa? Canva, mengandung AI tools. Canva di dalam itu banyak sekali tool-tool yang memanfaatkan AI. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Ujang bahwa AI itu mendesain poster, membuat PowerPoint, membuat banner. Itu sudah bagus. Tapi di sini ada yang belum tersebut tadi apa? Buku. Ternyata dalam AI ini kita pun bisa memanfaatkannya bukan hanya sekedar untuk membuat sesuatu yang umum saja. Tapi kita bisa memberikan stimulasi kepada anak-anak, bukan hanya gurunya yang mampu membuat buku cerita, tapi anak-anak pun mampu membuat cerita sendiri dengan bantuan AI. Oke, next. Memanfaatkan ChatGPT untuk mengembangkan ide cerita dan ilustrasi edukatif anak. Seperti biasa, link websitenya sudah pada tahu ya. Nah, seperti ini sudah ada semuanya. Dan tentunya yang paling penting dalam pemanfaatan ChatGPT itu bukan perintah yang seenaknya, tapi kita memiliki prompt. Dan prompt di sini harus didasarkan dengan teori-teori yang jelas dan kemungkinan kita akan gunakan untuk kepentingan secara ilmiah. Ilmu itu berarti kan terpercaya dan mendapatkan dukungan-dukungan dari teori-teori yang ada. Nah, apa saja sih yang harus kita gunakan promptnya untuk mengembangkan ide cerita yang mengandung struktur cerita yang baik? Satu, unsur judulnya harus menarik, sederhana, memancing rasa ingin tahu. Karena kita ingin anak. Kemudian ada pembuka awal. Pembuka awalnya harus jelas, yakni memperkenalkan tokoh dan ilustrasi. Berikutnya ada bagian tengah cerita harus mengandung masalah kecil atau kejadian utama. Berikutnya bagian akhir itu adalah masalah selesai dan pelajarannya dipetiknya apa dari hasil tersebut. Nah, ketika kita mau memasukkan prompt atau perintah pada ChatGPT ini, maka kita harus benar-benar menyusun dulu apa yang akan kita rencanakan ini. Jika kita asal-asalan menghentikan buatkan cerita untuk anak dengan judul kelinci dan kancil, memang bisa AI seperti itu. Tapi itu bukti bahwa otak kita tidak digunakan untuk berpikir. Tapi dengan seperti ini, bahwa ide cerita yang ingin kita ungkapkan itu ada, maka dibantu menyusun kata-katanya saja dengan AI. Paham? Oke. Nanti kita coba ya. Kita coba.
Setelah struktur tadi disampaikan ke AI menggunakan ChatGPT, nanti akan muncul cerita. Dibatasi saja 500 kata. Ya, nanti akan muncul 500 kata cerita untuk anak. Dan setelah itu belum berhenti kita menggunakan ChatGPT. Tambahkan prompt di bawahnya. Buatkan 5 ilustrasi gambar seri dari cerita tersebut. Maka AI akan membantu kita untuk membuatkan gambar ilustrasi yang sesuai dengan cerita yang telah dibuat. Untuk apa gambar tersebut? Untuk kita nanti transformasikan menjadi buku cerita bergambar. Ternyata ChatGPT juga bukan hanya sekedar untuk mengolah teks, tapi juga kita bisa meminta membuatkan ilustrasi sesuai dengan harapan kita. Oke. Dapat dipahami? Oke. Lanjutkan. Kemudian mendesain buku cerita anak berbasis digital menggunakan Canva. Ini juga sering digunakan. Ya. Tadi Canva kemudian menyampaikan selalu digunakan untuk membuat PowerPoint, kemudian membuat banner dan membuat pamflet atau poster. Ternyata di sini kita bisa menciptakan buku cerita anak dengan berbantuan Canva. Dan itu jauh lebih mudah. Kenapa jauh lebih mudah? Karena Canva di dalamnya mengandung tool AI juga. Contohnya kita ingin menghilangkan background, tinggal klik remove background, maka tinggal wajah kita. Ganti warna saja dengan kebutuhan warna yang diharapkan. Itu Canva. Namun tidak hanya seperti itu saja kita manfaatkan, karena kita bertugas untuk mendidik anak-anak di masa depan, maka kita pun harus paham bagaimana cara menciptakan dan memanfaatkan AI ini untuk masa depan pendidikan kita. Yang pertama, websitenya sudah terbiasa tahu ya. Dan tentunya yang pertama yang dilakukan adalah buat akun Canva Edu, supaya teman-teman di sini banyak fasilitas-fasilitas education yang gratis. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa sudah punya akun yang Edu-nya, karena yang email UP Edu itu bisa digunakan untuk Canva Edu ini. Nah, itu saya sudah punya, nanti bisa berkelompok untuk membuka menggunakan Canva Edu-nya. Kemudian berikutnya, pilih template buku cerita. Kita pilih template-nya, apakah mau landscape ataukah mau portrait, ataukah warnanya kita mau dominannya seperti apa? Karena tadi sudah ada gambar, bisa jadi gambarnya sudah saja yang tadi kita tempel ke Canva. Ya. Kenapa cuma 5? Tidak perlu panjang-panjang, karena cerita untuk anak itu cukup 5 halaman saja dan memberikan makna yang baik untuk anak-anak. Berikutnya, masukkan teks cerita hasil dari ChatGPT tadi. Memasukkan cerita ini bukan berarti tadi yang 500 kata jadi 1 halaman, tapi kita bagi-bagi. 1 paragraf, 1 halaman, 1 paragraf, 1 halaman, 1 paragraf, 1 halaman. Sehingga kita pun nanti yang berikutnya membuat tambahan ilustrasi gambar dari hasil ChatGPT-nya juga. Gambar yang kita display dari ChatGPT tadi harus sesuai dengan naskah yang kita simpan di bagian buku tersebut. Nanti teman-teman akan praktek dan akan menemukan langsung. Kemudian desain cover dan halaman. Desain cover kita bisa gunakan gambar yang umumnya paling besar di depan, karena nanti gambar yang dibuatkan oleh ChatGPT itu resolusinya besar. Jadi satu gambar bisa kita bagi-bagi, bisa bagi 4, bisa bagi 6, atau bisa diambil tengahnya saja dan lain sebagainya. Sehingga satu gambar itu bisa menjadi beberapa halaman. Di sini ada catatan, gunakan font besar, warna cerah dan tata letak sederhana. Kenapa? Karena buku ini akan kita ciptakan untuk anak usia dini. Ada pertanyaan misalnya, Pak, kan anak-anak belum bisa baca. Yang pertama, berikan daya tarik kepada mereka dengan font huruf yang besar, kemudian dengan warna yang cerah, kemudian dengan tata letak yang sederhana, supaya anak-anak tertarik mau untuk membaca. Dalam pendidikan anak usia itu bukan anak harus membaca, tapi anak mau membaca.
Tugasnya siapa? Tugasnya orang tua dan guru memberikan bimbingan. Kemudian jika memungkinkan, kita berikan tambahan elemen-elemen interaktif, atau bisa saja menggunakan QR code atau audio atau icon link dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk praktek kita hari ini tidak perlu sampai ke tambahan elemen interaktif ini. Itu untuk nanti saja kita siapkan untuk di UAS ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Siap, jangan enggak. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya akan menyusun buku cerita Canva ya Pak. Ya. Untuk susunan penulisan buku ceritanya dari kapan sampai akhir itu bagaimana ya Pak? Oke, bagus sekali, luar biasa nih. Sebelum kerja kelompok, maka teman-teman kalau yang paling pahami tanyakan dulu ya. Baik, untuk struktur buku cerita nanti yang akan disusun, yang pertama kita buat cover. Covernya itu kita buatkan judulnya sesuai dengan cerita di ChatGPT. Buat desain sebagus mungkin. Kemudian tuliskan siapa nama saja penulis di sana, nama-nama penulis, nama-nama pembuat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian masuklah pada halaman cerita pertama. Buatlah 2-3 kalimat atau ambil dari ChatGPT tadi ya, 2-3 kalimat atau 1 paragraf, jangan terlalu banyak, dan cari gambar yang sesuai dengan 1 paragraf itu. Berikut selanjutnya. Dan tidak perlu banyak-banyak, cukup 5 halaman saja. Karena saya yakin dengan 5 halaman itu pun akan mengandung nilai-nilai edukasi yang bagus. Kecuali jika memang kita ingin membuat cerita yang lebih panjang, lebih banyak, oke, tidak jadi masalah. Tapi persoalannya siapa yang akan menggunakan buku ini? Kalau untuk orang dewasa bisa jadi kita buat buku ceritanya yang 100 halaman, 50 halaman, atau 200 halaman. Tapi kalau untuk anak usia ini, dengan anak mau memegang buku saja itu sudah luar biasa. Oke. Masih ada yang tanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Kalau sudah cukup, kita masuk ke kelompok. Pembagian kelompok untuk proyek membuat buku cerita berbasis AI. Siap? Siap. Oke, silakan. Kelompok sudah disesuaikan berdasarkan kelompok yang sudah kita atur dari awal. Mengapa? Oke, setiap kelompok nanti silakan dibuatkan judul berdasarkan ide pemikiran kelompoknya, ya. Berdiskusi nanti kelompok ini mau apa, mau membuat ceritanya boleh menggunakan cerita fabel atau cerita kehidupan sehari-hari, atau misalnya mau cerita tentang berangkat dari rumah ke sekolah, atau cerita makanan kesukaan dan sebagainya. Silakan diskusi dan buat satu contoh berdasarkan langkah-langkah yang tadi. Ya. Oh iya, ada waktu. Zaman juga yang ada itu. Ya dari bawah. Kenapa ya? Coba sih aku Sudah ya? Bagi juga sudah? Sudah. Oke, sudah paham semuanya ya? Paham. Atau sudah ada yang mengerjakan? Sudah. Oke, luar biasa. Kelompok ini juga sudah? Sudah. Wah, ini tinggal di transfer ke gambar ya. Oke, bagus. Atau mungkin kelompok yang lain ada yang mau mencoba menyampaikan yang sudah selesai? Silakan. Oke, Tesari, silakan. Wah, ini cepat sekali nih, luar biasa. Kita baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya di sini mewakili kelompok yang tadi sudah ditugaskan oleh Bapak. Di mana kami di sini membuat cerita dari AI, ChatGPT dan Canva, di mana kami memasukkan prompt atau perintah ke ChatGPT sesuai dengan arahan Bapak yang tadi gitu ya, dan selengkap-lengkapnya. Nah, ini prompt yang kami masukkan ke ChatGPT. Selanjutnya ChatGPT akan secara langsung menyediakan cerita dari yang prompt yang telah kita buat gitu, seperti itu. Nah, di sini kami sudah memasukkan semuanya sesuai dengan gambar yang memang ada sesuai dengan cerita yang memang sudah kita buat gitu ya. Gambarnya juga sudah kita sesuaikan seperti itu. Dan di akhirnya di sini ada cover belakang ya, teman-teman.
Mungkin seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali ya, luar biasa sekali. Dan ternyata tidak sulit juga ya? Atau memang sulit? Tidak ya? Tidak sulit lah. Apa ini sudah dilakukan oleh setiap kelompok ya? Semuanya. Oke. Nah, teman-teman saya yakin pasti bisa melakukan semua yang diberitakan di sini. Ya. Dan untuk hari ini, saya rasa sudah bisa melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam capaian pembelajaran hari ini. Mungkin sebelum bubar kelompok saya ingin minta siapa ya yang mau menyimpulkan atau ada yang mau menyimpulkan kira-kira dari awal tadi perkiraan seperti apa kanvas dan ChatGPT ternyata ketika dimanfaatkan untuk kegiatan seperti ini kok jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Siapa? Benar? Saya lagi, silakan. Ya, mungkin ini dari saya mungkin ya Pak kesimpulannya, dimana kami juga tadi sudah mengajarkan ChatGPT cukup gampang ya Pak, tinggal memasukkan prompt gitu. Nah ternyata tidak hanya orang dewasa saja yang bisa menggunakan AI ini, tapi kita juga bisa mengajarkannya untuk anak gitu, sehingga anak melek AI dari kecil gitu. Sekali tadi menyampaikan bahwa AI ini ternyata bisa digunakan juga oleh anak-anak, bukan hanya orang-orang dewasa. Setuju? Setuju. Berarti tugas kita ke depannya adalah bukan hanya kita yang memanfaatkan AI, tapi bagaimana kita mendidik anak-anak supaya mampu memanfaatkan AI untuk karya-karya mereka di masa depan. Paham ya? Baik. Jika memang sudah cukup atau masih ada yang tanyakan? Cukup. Oke. Jika dirasa sudah cukup, maka untuk selanjutnya, karena di hari ini ada pertemuan ke-7. Tahu sendiri ya, mahasiswa ya. Setelah pertemuan ke-7 adalah pertemuan ke-8. Dan pertemuan ke-8 adalah ujian dengan semester. Ini merupakan materi puncak, karena setelah ini kita akan banyak praktikum. Jadi untuk minggu depan, semua mahasiswa wajib membuat prompt tadi dan nanti dimasukkan ke dalam ChatGPT untuk menjadi sebuah cerita. Ya, paham? Minggu depan adalah UTS, dan UTS-nya adalah masing-masing secara individu membuat prompt tadi dan menjadikan sebuah cerita melalui ChatGPT. Nah, itu baru di UTS-nya saja. Dan kemudian di tempat nanti di sini datang semuanya ke kelas lagi di hari H ketika UTS semuanya wajib membuat buku cerita secara individu, tidak monoton. Itu UTS-nya. Dan kemudian di ending nanti di pertemuan ke-16 teman-teman akan memasukkan buku cerita tersebut pada Google Play Book, sehingga buku yang diciptakan oleh mahasiswa dapat diakses oleh seluruh warga dunia. Itulah kehebatan AI, itulah kehebatan di era digital hari ini. Jika kita mau memaknainya, maka kita bukan hari ini saja menjadi warga Indonesia, tapi hari ini kita sudah menjadi warga dunia. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas senyum teman-teman di hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kebahagiaan teman-teman di hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita bubar, seperti biasa saya titip salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sampaikan kepada mereka salam sayang, salam cinta, dan salam hormat saya kepada mereka. Dan seperti biasa juga, sebelum kita akhiri perkuliahan, mari kita teriakan. Demikian video ini saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.